Laba dari CFIN naik 845%. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah memang labanya itu efek dari bisnisnya atau memang mereka dari jual aset atau yang lainnya? Karena labanya naiknya sangat luar biasa. Nah, simak video kali ini saya akan membahas ya laba dari CFIN di kuartal ketiga yang naik 845%. Berasal dari mana? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. CFIN membagikan laporan keuangannya itu di tanggal 25 jam 10 malam atau bisa dikatakan hari Rabu ya. Hari Rabu dan naiknya luar biasa ya. Di sini laporan keuangannya ya tertulis bahwa mereka itu saldo jumlah laba komprehensif periode berjalannya itu 717. Ini dalam apa nih? Dalam rupiah ini berarti. Oh, ini dalam ribu berarti 717 miliar. Memang tidak nggak besar-besar amat. Cuman kalau kita bandingkan tahun lalu itu hanya sebesar 75 M. Jadi naiknya 800%. Ini kenaikan yang sangat luar biasa gitu. Padahal kalau kita lihat sekilas nih jumlah pendapatannya dibandingkan tahun lalu ya naik, cuman tidak senaik wow itu. Ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan ya, apa yang membuat labanya ini bisa gila-gilaan gitu. Nah, sebelum ke sana kita main ke websitenya CFIN dulu lah. CFIN bentar mana nih websitenya? Nah ini ya. Ini website dari CFIN, CFIN, Cilipan Finance atau ini bisa dikatakan perusahaan yang dimiliki oleh Panin Group ya. PT Cilipan Finance Indonesia Tbk pertama kali didirikan dengan nama PT Cilipan Leasing Corporation berdasarkan Akta nomor 47 pada 15 Januari 1982 di Jakarta. Nah itu ya, leasing, mereka perusahaan leasing. Kalau kita lihat informasi perusahaan, kita cek dulu. Nah ini termasuk Panin Group, ini ditulis ya, dan dia berubah nama menjadi PT Cilipan Finance Indonesia itu di 1990. Terus listing itu pada 1990 ya, tepatnya di 27 Agustus, dan di 30 Agustus 96 mereka berganti nama sampai sekarang ya, PT Cilipan Finance Indonesia Tbk. Iya, sebagai perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 4 dekade, perusahaan memiliki semangat bla 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 ya, inilah itunya. Nah, perusahaan leasing ya, ini berarti bisa dikatakan kompetitornya ya ADMF kayak gitu, kita Umum Finance kayak gitu-gitulah. Ini perusahaannya. Oke, ini produknya kelipan mobil baru, pembiayaan flat, pembiayaan mobil bekas, pembiayaan dana tunai, pembiayaan alat berat. Nah, ini ya. Dan layanan STNK, BPKB, pembayaran angsuran, persyaratan kredit, lebih ke situ ya, leasing lah ya. Leasing, ini perusahaannya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di kasnya sendiri, kas dari perusahaan mereka punya total 38 M bertambah dari tahun lalu. Oke, terus kalau kita lihat hutang mereka ya, hutang bank. Nah ini hutang bank ada 3 triliun, wow gede banget, make sense karena perusahaan-perusahaan bergerak di sektor finance tuh memang utangnya memang banyak ya, make sense. Terus mereka masih punya modal saham, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau tidak ditentukan penggunaannya itu sebesar 4 triliun ya, gede banget ini. Gede banget, sedangkan kondisi CFIN sendiri itu market cap-nya itu di angka 1,9 triliun. Jadi ini saldo labanya ya kita logika aja ya. CFIN dihargai pasar let's say 2 triliun, tapi mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya tuh 4 triliun. Sesimpel itu sih. Baratnya Bapak Ibu beli
suatu motor atau mobil seharga 1 M, oke. Tapi aslinya mobil itu punya nilai intrinsik, ibaratnya punya mesin let's say di 4 triliun seperti itulah ya, 4 miliar lah ya. Jadi ada something yang membuat ini perusahaan ini bagus banget gitu. Jadi nggak salah, nggak heran, bukan nggak salah sih, nggak heran kalau salah satu yang punya saham ini adalah Pak Lo Keng Hong gitu. Pak Lo Keng Hong sendiri itu punya saham sebelumnya itu di 16 Juni, bentar. Oke, terakhir di April beliau punya paling besar tuh porsinya 5,13 atau senilai 204 juta lembar. Tapi kemarin di 19 Juni beliau menjual jadi masih 199. Cuman kondisinya ini kan sudah di bawah 5%. Jadi saya sudah nggak bisa cek nih di idx.co.id karena yang tertampung di IDX itu di atas 5%, sedangkan beliau udah di bawah itu. Nah, berdasarkan ini data ya di berita finansial bisnis, cuman ini data udah Juni ya, dimana beliau ini udah habis melegu sahamnya dan beliau sendiri mengatakan bahwa cuman punya 200 juta lembar ya. Saya punya 200 juta saham Sofin, tapi saya jual sahamnya 4 juta saham. Dari 4 juta aja beliau udah dapat 2 miliar. Tidak banyak, padahal nilai bukunya masih 1.300. Apalagi ditambah cuan, tahun ini bisa level 1.500. Ini kata beliau ya, saya mengutip aja dari berita. Lo Keng Hong menuturkan dia membeli saham Sofin pada 200 per saham. Saat ini harga saham Sofin naik ke level 500. Saat saya take ini, harga Sofin itu di 496. Oke, itu sih. Itu yang membuat, nah ini sekarang kita tahu apakah beliau masih punya apa enggak. Dan kalau kita lihat ya laporan keuangan di kuartal ketiga ini kan luar biasa besarnya ya. Oke, kita lihat ya pendapatan dari perusahaan atau omset totalnya ini hitungannya seperti ini. Dan kalau kita lihat ya, kenaikan paling signifikan itu ada di berapa? Ini sewa pembiayaan dia naik 2 kali lipat lebih. Sebelumnya 15 M, sekarang jadi 39. Itu udah satu ke data. Terus pembiayaan konsumen sebelumnya 761, sekarang 800 naik. Tapi tidak signifikan tadi. Sewa operasi kendaraan sebelumnya 3,1 M, sekarang 3,3 naik juga. Cuman ada bunga ya, pendapatan dari bunga ini mereka turun gitu. Bahkan dari anjak piutang dan keuntungan, ya kalau keuntungan gak usah dihitung sih. Dari anjak piutang sebelumnya ada, sekarang nggak ada. Nah ini kalau untuk ada satu hal, yaitu dari pendapatan dari keuntungan penjualan aset tetap, yaitu senilai 579 juta. Nominalnya tidak sesignifikan itu. Nah ini yang naik signifikan lagi, hampir 3 kali lipat ya, yaitu pendapatan lain-lain, nominalnya 878 miliar, sebelumnya hanya 300 loh. Nah, kita cek loh terlebih dahulu, terutama di sini pendapatan lain-lain note nomor 34 ya. Kita cek di note nomor 34 perusahaan. Oke, ini pendapatannya. Nah, pendapatan lain-lain tuh dari mana aja sih? Paling banyak ya dari pendapatan jasa administrasi, yaitu pembiayaan konsumen nih gede banget 138 M, sebelumnya 109 doang. Oke. Terus pendapatan mana lagi ini yang naik? Ya hanya itu sih. Ya ini provisi pembiayaan konsumen ini cuma 34. Ya jadi itu sih paling besar hanya di pendapatan jasa administrasi dari pembiayaan konsumen. Administrasi doang loh. Ya itu sih. Lain-lain ini naik sih 17 M, sebelumnya 13 M. Itu sih. Nah, itu beban bunga utang di bank ini makin gede. Jadi yang membuat bebannya makin bertambah ya, beban bunganya. Oke, jadi sudah sedikit terjawab ya pendapatan lain-lain dari mana, terlihat dari administrasi. Administrasinya lumayan gede juga ya ini efeknya ya. Gitu. Terus kalau kita lihat dari beban-bebannya, memang beban bunganya naik, tapi secara total bebannya kalau dijumlah itu mereka bebannya turun loh. Bebannya turun karena tahun lalu mereka tuh bebannya sendiri itu senilai 900 miliar. Nah, kalau sekarang hanya 899. Jadi
Di satu sisi mereka berhasil naikin pendapatan, di satu sisi pula mereka juga dapat menekan yang namanya beban. Itu hal yang bagus ya, makin efisien berarti perusahaan. Yang berakibat laba bersihnya ini luar biasa signifikan. Itu sih. Jadi 2 poin ini yang membuat perusahaan makin powerful kalau saya lihat ya. Kalau lihat dari arus kas operasi mereka dapat ya. Terus operasional mereka keluar bla bla bla, investasi mereka keluar juga 16 M, nggak gede sih. Terus pendanaan ya mereka baru dapat duit lagi yaitu 647 M, wow, dari pinjaman bank terutama ya 3,8 triliun. Oke, yang jadi catatan di sini adalah mereka habis bayar hutang bank juga 2,7, tapi mereka dapat lagi pinjaman 3,8. Oke, di satu sisi ini mungkin refinancing ya. Refinancing maksudnya apa sih? Refinancing adalah mereka mengambil hutang, mereka membayar hutang terus mengambil lagi dengan bunga yang lebih kecil mungkin. Nah, itu refinancing namanya. Tapi di satu sisi hal ini digunakan perusahaan juga untuk yang namanya scale up bisnis itu juga bisa sih. Nah, ditambah ini kan mereka pinjam bank untuk mungkin pendanaan yang namanya leasing itu sendiri sih, buat beli kendaraannya terlebih dahulu dan lain-lain, yang membuat ya mereka butuh dana segar sih. Jadi so far masih dapat ditoleransi sih kalau saya melihat ya. Yang jadi catatan yaitu tadi, meskipun mereka menerima pinjaman hampir 4 triliun, jadi nggak usah pusing ya. Ekuitas mereka ya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya aja senilai 4 triliun. Nah, poin itu yang harus kita garis bawahi. Jadi kayak kemarin setelah mereka nggak bagi dividen terus tiba-tiba bagi dividen gede banget 100 per lembar, setelah absen 10 tahun, saya akan katakan ya normal, wajar, nggak usah kaget karena ya mereka punya saldo laba mengendap banyak banget gitu. Apakah ini nantinya di 2023 ini mereka akan bagi dividen lagi setelah kuartal keduanya luar biasa ya? Terutama ya kuartal kedua luar biasa 500 M, mungkin aja sih dan make sense kalau mereka akan bagi dividen lagi. Jadi kalau Pak Lo Keng Hong mengatakan ini harga wajarnya di 1000-an, nah sekarang PI perusahaan tuh di angka 2, PBV 0,36. Jadi ini perusahaan murah banget menurut saya sih. Perusahaan murah banget, tinggal nanti diatur manajemennya dan psikologinya. Itu aja sih poinnya. Secara kesimpulan sudah terjawab ya apa yang membuat labanya naik 845%. Satu, dari kenaikan omsetnya sendiri, terutama kenaikan dari administrasi. Luar biasa sih perusahaan ini. Terus yang kedua, ini sangat perlu diapresiasi lagi ya, dimana mereka selain naikin omset, naikin pendapatan, mereka berhasil menekan beban-bebannya. Jadi makin efisien. That's why membuat labanya naik luar biasa. Itu ya yang jadi hal kunci. That's why perusahaan ini bisa capai laba atau kenaikan capai 845%, which is good. Dan poin yang sangat menarik menurut saya adalah perusahaan ini punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu senilai 4 triliun. Luar biasa sih. Dan perusahaan masih dihargai senilai 2 triliun sekarang market cap-nya. Kalau di Stockbit menunjukkan harga wajar mereka atau enterprise value mereka yaitu di 9 triliun. Jadi masih ada potensi upside, let's say 4 kali lipat lagi dengan harga sekarang. Jadi 4 kali lipat harga sekarang, let's say di 500, 496 lah ya, kita bulatkan ke 500. Jadi menurut Stockbit harga wajarnya di 2000. Kalau menurut Pak Lo Keng Hong harga wajarnya di 1500. Tapi secara kesimpulan saya menilai perusahaan ini masih dalam kondisi yang murah. Jadi apakah Bapak Ibu dan teman-teman mulai tertarik dengan saham ini dan akan membeli saham ini? Ya pilihan kembali ke kalian masing-masing. Yang perlu dicatatkan di sini adalah meskipun ini perusahaan murah, ini bisa dikatakan ya hanya preferensi aja, keputusan kembali ke Bapak Ibu. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah 2 hal, yaitu manajemen. Meskipun harga sekarang murah, bukan tidak mungkin harganya bisa makin murah lagi. Poin itu ya. Yang kedua adalah perihal psikologi. Kalau nanti harganya sahamnya turun, nah Bapak Ibu mau beli lagi atau membiarkan, nah itu
juga harus dipertimbangkan. Psikologinya kuat gak melihat portofolionya floating loss dan lain-lain. Oke, jadi itu. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan dan saya share tentang Cevin yang labanya naik 800% lebih. Sudah terjawab? Dan bagaimana Bapak Ibu akan membeli saham ini? Tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya share. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Oke, see you on the next video. Bye-bye.